Ini adalah kisah tentang 4 orang yang memiliki impian besar, yang dalam upaya mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa dan berhasil menghasilkan karya musik jenius yang memukau dunia. Siapakah mereka? Ya, keempat orang itu adalah ada Freddie Mercury vokal, piano, ada Brian May gitar, vokal, ada Roger Mados Taylor drum, vokal, dan ada John Deacon gitar bass. Yups, mereka adalah para personil grup band legenda yang mendunia, yaitu Queen. London pada akhir tahun 1960-an adalah kota yang dipenuhi dengan semangat musik yang luar biasa, menjadi pusat ledakan budaya musik dan seni yang mengagumkan. Kota ini menjadi tempat di mana ada banyak band potensial muncul dengan berbagai eksperimen musik, menantang konvensi, dan mendorong batasan musik tradisional. Salah satunya adalah band bernama Smile yang digawangi oleh Brian May, Roger Taylor, dan Tim Stivell. Ketiganya adalah mahasiswa yang memiliki minat yang sama dalam bermusik dan berbagi impian untuk menciptakan musik yang orisinal dan berani. Brian May yang saat itu menempuh pendidikan di bidang astrofisika di Imperial College dikenal sangat teliti dan kreatif dalam merancang suara gitarnya, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki gitaris lain pada masanya. Ia bahkan membuat gitar spesialnya sendiri bersama ayahnya, menunjukkan dedikasi dan ketekunan luar biasa dalam mengejar kesempurnaan suara. Roger Taylor, di sisi lain, pernah menekuni studi kedokteran gigi, sebelum akhirnya pindah jurusan biologi. Namun, hatinya lebih condong kepada dunia musik. Semangatnya justru tertambat pada dentuman ritme dan petualangan dalam bermusik, membawanya pada jalur takdir yang lain. Ketika band Smile berdiri, seorang mahasiswa seni kelahiran Zanzibar bernama Farouk Bulsara, yang kemudian dikenal sebagai Freddie Mercury, kerap menyaksikan penampilan mereka dengan rasa kagum yang mendalam. Freddie bukan sekadar penonton biasa yang hanya menikmati pertunjukan. Ia menaruh minat mendalam kepada band ini, selalu merasa tertarik dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh para personel Smile. Dengan intuisi musiknya yang sangat tajam, Freddie sangat sadar bahwa band ini memiliki sesuatu yang ia butuhkan untuk mendukung visi bermusiknya. Sebelumnya, Freddie pernah bergabung dalam beberapa band, di antaranya adalah E-Tex dan Soul Nipsey. Namun, tidak bertahan lama karena tidak menemukan kenyamanan yang ia cari. Freddie pun akhirnya berkenalan dengan para personel Smile di sela-sela pertunjukan mereka, membuka percakapan yang akan mengubah arah hidupnya. Perkenalannya dengan anggota Smile berlanjut menjadi diskusi serius tentang arah bermusik. Sebuah diskusi yang penuh inspirasi dan cita-cita. Sekitar tahun 1970, Tim Stivell, yang saat itu menjadi basis sekaligus vokalis dari Smile, memutuskan untuk hengkang, meninggalkan kekosongan yang harus segera diisi. Kesempatan emas pun terbuka bagi Freddie, yang memang sudah lama ingin terlibat langsung dalam grup musik yang ambisius, seperti Smile. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi vokalis dari band ini, dengan keyakinan bahwa ia bisa membawa band ini menuju kesuksesan. Awalnya, Brian May dan Roger Taylor sempat meragukan kemampuan bernyanyi Freddie. Merasa ragu apakah gaya dan suara Freddie akan menyatu dengan visi band. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mendengar suara Freddie yang sangat memukau, penuh kekuatan dan emosi. Dan akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama. Setelah bergabung, Freddie mengusulkan nama baru, yaitu Queen. Ia beralasan bahwa Queen terdengar lebih megah, universal, sekaligus memiliki sisi teatrikal yang ia anggap cocok dengan visi dan gaya bermusik mereka, menciptakan aura yang penuh harisma dan daya tarik. Di saat yang sama, ia secara resmi mulai menggunakan nama Freddie Mercury, sebuah nama yang dengan cepat menjadi ikon. Namun, formasi band masih terasa kurang tanpa kehadiran seorang basis yang solid.
Barulah pada Februari tahun 1971, John Deacon, mahasiswa jurusan elektronik di Chelsea College, bergabung ke dalam band ini. John Deacon bukan tipe musisi yang suka menonjolkan keterampilan yang berlebihan. Ia cenderung bermain dengan lebih efektif dan efisien, memberikan struktur ritme yang stabil untuk musik mereka. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh Queen, membuat suara mereka lebih solid dan kohesif, dengan 4 anggota lengkap. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, serta John Deacon. Dan Queen resmi lahir sebagai sebuah band yang utuh, penuh semangat dan potensi. Inilah titik awal akan lahirnya sebuah band dengan karya musik yang sangat jenius, mengawali perjalanan penuh liku yang akan membawa mereka menuju puncak ketenaran. Setelah resmi terbentuk dengan anggota lengkap, seperti banyak band mediocre lainnya, mereka memulai semuanya dari bawah, melalui proses yang penuh tantangan dan persaingan ketat. Tentu tak mudah bagi band yang relatif baru untuk menarik perhatian label rekaman besar di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Namun, ada satu hal yang sangat membedakan Queen dari band lainnya, yaitu kemampuan mereka dalam membuat komposisi musik yang unik dan berani. Mereka tidak takut untuk terlihat, berbeda dengan mencampur berbagai genre musik dari rock, pop, hingga elemen opera dan musik klasik. Menciptakan perpaduan suara yang menakjubkan dan tak terlupakan. Tak peduli bagaimana selera pasar saat itu, mereka sangat percaya diri dengan musik orisinal yang mereka ciptakan, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik tanpa kompromi. Tak heran, demo mereka sering mendapatkan penolakan dari berbagai label rekaman, lantaran musik mereka dianggap tidak menjual atau terlalu eksperimental. Namun setelah mengalami berbagai penolakan, potensi Queen akhirnya dilihat oleh EMI Records, sebuah label yang berani mengambil risiko. Label rekaman ini tertarik dengan keunikan musik yang Queen bawakan, melihat potensi besar dalam inovasi mereka. Queen pun menandatangani kontrak kerjasama dengan EMI pada tahun 1973 dan langsung merilis album pertama mereka pada tahun yang sama. Sebuah debut yang ditunggu-tunggu. Sayangnya, album debut ini tidak langsung mendapat sambutan hangat dari publik. Penjualan albumnya rendah menunjukkan bahwa musik Queen belum bisa sepenuhnya menembus pasar utama saat itu. Meskipun mereka terus berupaya untuk mempromosikan karya mereka. Mereka tidak menyerah sampai di situ, tetap berjuang dan bertekad untuk membuktikan kualitas musik mereka. Queen terus berupaya untuk menciptakan musik berkualitas yang tetap bisa diminati oleh pasar tanpa mengorbankan integritas artistik mereka. Titik balik karir mereka datang ketika Queen merilis album kedua mereka pada tahun ke-1974. Pada titik ini, keunikan musik Queen semakin terlihat, mencuri perhatian penikmat musik dan kritikus. Mereka mulai menggabungkan elemen-elemen opera dan rock dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh band lain, menciptakan suara yang revolusioner dan segar. Namun, perjalanan mereka untuk sukses secara komersial masih panjang, memerlukan ketekunan dan kerja keras yang tidak kenal menyerah. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelaraskan antara citra bermusik mereka dengan apa yang diinginkan oleh pasar, memahami kompleksitas industri musik yang selalu berubah. Untuk menyiasati ketatnya persaingan di industri musik, Queen tidak hanya berfokus pada musikalitas, tetapi juga pada pengembangan citra panggung yang luar biasa, memastikan setiap pertunjukan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah bagian dari kekuatan mereka, memahami bahwa pertunjukan yang memukau bisa meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya bermain musik, tetapi juga menghidupkan sebuah pertunjukan yang penuh energi dan daya tarik visual. Beberapa bulan setelah rilis album kedua mereka langsung merilis album ketiga mereka dengan ambisi yang semakin memuncah, memperkuat posisi mereka di kancah musik internasional. Single mereka yang berjudul Killer Queen berhasil menempati posisi kedua United Kingdom Chart dan masuk ke dalam 20 top hits di Amerika Serikat, menandai keberhasilan awal mereka di pasar internasional. Perjuangan keras mereka akhirnya benar-benar membuahkan hasil pada tahun 1975. Ketika Queen merilis Night at the Opera yang menjadi salah satu album paling ikonik dalam sejarah musik dunia, mengukuhkan posisi mereka sebagai legenda musik. Dari album ini, lahir Bohemian Rhapsody,
Sebuah lagu yang menjadi simbol keberhasilan mereka secara global dengan komposisi musik yang rumit dan kreatif. Sepanjang 6 menit, memikat pendengar dari berbagai kalangan. Lagu ini menjadi sebuah karya musik yang mendobrak kebiasaan lama dalam industri musik, menetapkan standar baru untuk kreativitas dan kebebasan berekspresi. Saat itu, rata-rata sebuah single yang radio-friendly biasanya dikemas dalam durasi kurang dari 4 menit, mengikuti aturan tak tertulis dari industri musik. Namun, Queen mengabaikan itu semua. Mereka tidak ingin memotong atau menghilangkan sebagian lagu, mengorbankan komposisi musik dan dinamika lagu yang sudah mereka pikirkan secara matang, hanya untuk supaya lagunya bisa diputar di radio. Queen ingin para penggemar tetap bisa menikmati karya musik mereka secara utuh, menghargai setiap detail dari kreasi mereka. Oleh karena itu, Queen melakukan pendekatan khusus ke pihak radio. Mereka meyakinkan pihak radio bahwa lagu mereka ini adalah sebuah lagu yang sangat bagus dan harus didengar oleh banyak orang, menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada karya mereka. Dan ucapan mereka terbukti, menunjukkan betapa kuatnya keyakinan mereka. Setelah lagu itu mengudara, dengan cepat, Bohemian Rhapsody menjadi top request radio, menciptakan fenomena global yang memberikan dampak besar pada dunia musik. Kesuksesan yang mendunia dan jadwal tur yang padat mulai memunculkan perselisihan ego yang semakin meninggi di antara anggota band, sebuah tantangan yang biasa dihadapi oleh band-band dengan popularitas tinggi. Freddie Mercury mulai merasa punya andil lebih tinggi dari yang lain dalam penciptaan lagu dan citra band secara keseluruhan. Beberapa kali ide-ide Freddie yang sangat ambisius sampai harus disesuaikan agar seluruh anggota band dapat bekerja sama secara harmonis, menjaga keseimbangan antara kreativitas individu dan kebutuhan kolektif. Masalah internal band ini semakin rumit saat mulai muncul tekanan dari label yang mulai masuk ke proses penciptaan lagu-lagu dari Queen, menguji soliditas dan kesatuan mereka. Pada masa kejayaan Queen, industri musik sedang mengalami perubahan besar dari segala aspek, termasuk cara musik diproduksi dan dipasarkan. Karena itu, label rekaman menuntut hasil yang cepat dan komersial. Sementara Queen terus mendorong batasan kreativitas mereka dengan eksperimen musik yang inovatif, namun tentu tidak selalu mudah diterima oleh pasar. Ini menciptakan ketegangan yang sulit dihindarkan. Tekanan yang begitu melelahkan dari label, akhirnya memunculkan konflik dengan label rekaman, situasi yang memerlukan banyak diplomasi dan perundingan. Sampai akhirnya, Queen mengalami beberapa pergantian manajemen yang membawa dampak signifikan pada arah karir mereka, mengubah dinamika kerja dan visi mereka sebagai band. Memasuki pertengahan 1980-an, Queen semakin melebarkan sayapnya dengan menjangkau berbagai genre baru, mencari cara untuk tetap relevan dan menarik generasi muda tanpa kehilangan penggemar lama. Namun, kecemerlangan karir mereka harus terhenti ketika Freddie mulai menunjukkan gejala penyakit yang serius, menghadapi krisis kesehatan yang tak terduga. Pada awal 1980-an, Freddie Mercury mulai menunjukkan gejala kesehatan yang mengkhawatirkan, kelelahan ekstrim, penurunan berat badan drastis, dan luka-luka yang tak kunjung sembuh menjadi tanda-tanda pertama dari penyakit yang kelak diketahui sebagai AIDS. Penyakit ini menjadi ancaman serius bagi masa depan band. Pada saat itu, pengetahuan tentang AIDS masih sangat terbatas, dan stigma sosial terhadap penyakit ini sangat tinggi, membuat situasi menjadi lebih rumit dan menyakitkan. Freddie yang dikenal sangat menjaga privasinya, memilih untuk tidak mengungkapkan kondisinya kepada publik atau bahkan kepada sebagian besar rekan kerjanya di Queen, sebuah keputusan yang sangat berat namun dipertimbangkan secara matang. Freddie sangat berhati-hati dalam menghadapi penyakit ini, berusaha untuk tetap terlihat kuat di mata masyarakat dan penggemarnya. Namun ia tetap bekerja keras, menulis lagu, dan berpartisipasi dalam konser-konser besar. Meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk, menunjukkan ketahanan dan dedikasi yang luar biasa. Menjaga rahasia tentang penyakitnya, membawa tekanan emosional yang luar biasa bagi Freddie, menciptakan beban mental yang sulit dipikul. Di satu sisi, ia harus tetap tampil dengan menunjukkan citra yang kuat dan karismatik, memancarkan aura optimisme. Di sisi lain, ia menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian tentang hidupnya, sebuah pergulatan batin yang tak terhindarkan. Hingga pada September tahun 1991, setelah bertahun-tahun menyembunyikannya, Freddie Mercury secara resmi mengumumkan bahwa ia menderita AIDS, meskipun kondisi kesehatannya semakin parah. Pengumuman ini mengejutkan banyak orang dan menciptakan gelombang simpati di seluruh dunia.
Freddie berusaha sebisa yang ia mampu untuk tetap berkontribusi dalam produksi album terakhir Queen, menuliskan bagian terakhir dari perjalanan musikalnya. Album ini berisi rekaman-rekaman terakhir Freddie yang direkam sebelum wafatnya, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dedikasi anggota band lainnya untuk menyelesaikan karya ini menunjukkan kekompakan dan rasa hormat mereka terhadap kontribusi Freddie Mercury, menandai akhir dari sebuah era. Dan pada tanggal 24 November 1991, Freddie Mercury meninggal dunia akibat komplikasi penyakit AIDS, meninggalkan dunia dalam duka mendalam. Kepergian Freddie adalah pukulan telak bagi Queen. Sebagai orang yang punya andil besar dalam karya-karya jenius Queen, kepergian Freddie Mercury meninggalkan kekosongan yang sulit diisi, menciptakan lubang besar dalam semangat kreatif band. Kepergian ini tidak hanya mempengaruhi dinamika internal Queen, tetapi juga menandai berakhirnya era emas mereka. Sebuah penutup dari babak luar biasa dalam sejarah musik rock. Kepergian ikon ini menyentuh hati banyak orang dan mengingatkan kita semua tentang kekuatan luar biasa dari musik dan dedikasi. Sangat disayangkan jika vokalis Queen harus berakhir seperti itu. Apalagi Freddie punya semangat bermusik dan memikat dunia dengan suaranya. Begitulah gengs, sedikit kisah tentang awal mula band ini berdiri hingga menyebabkan perpecahan dan kepergian sang vokalis selama-lamanya. Namun hingga kini band Queen masih tetap eksis meski tanpa sang vokalis Freddie Mercury atau nama asli Farrokh Bulsara. Bila mana ada kesalahan dalam bernarasi atau memberikan informasi yang kurang akurat, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, boy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya di seputar musik saja. Dadah!